di podcast Mind School, ruang diskusi yang membahas berbagai persoalan pendidikan dari sudut pandang psikologi. Saya Muhammad Ali Yajud akan menemani kamu hari ini untuk membahas satu topik yang sering kali kita dengar, tapi jarang kita pahami secara mendalam. Kenapa sih siswa zaman sekarang makin sulit fokus saat belajar? Mungkin kamu juga pernah bertanya-tanya, padahal anak ini pintar, tapi kok nilainya turun? Atau kenapa ya, dia duduk di depan, tapi pikirannya entah kemana? Apakah siswa malas, tidak punya motivasi, atau mungkin ada faktor psikologis yang tidak kita sadari? Coba kita lihat satu contoh nyata. Seorang siswa SMP bernama Dito. Dito adalah siswa kelas 8 yang dulunya dikenal rajin, aktif bertanya, dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, guru-guru mulai mencatat perubahan. Ia tampak mengantuk di kelas, jarang menyelesaikan tugas, dan responnya lambat saat ditanya. Bahkan nilai ulangannya turun drastis. Setelah dilakukan observasi dan komunikasi dengan orang tua, ternyata Dito sering bermain game online hingga larut malam. Ia tidur sekitar jam 1 sampai 2 dini hari. Akibatnya, saat pagi tiba, tubuhnya kelelahan dan pikirannya sulit fokus. Dan Dito bukan satu-satunya. Menurut survei Kementerian Pendidikan tahun 2023, lebih dari 60% siswa SMP mengalami penurunan fokus dan konsentrasi akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Ini bukan sekedar masalah disiplin, tapi bisa jadi tanda bahwa kita perlu memahami apa yang terjadi di balik layar secara psikologis. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat sudut pandang teori psikologi pendidikan. Teori pertama, teori behaviorisme dari B.F. Skinner menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk melalui stimulus dan respons. Gadget, terutama game atau media sosial, memberikan penguatan positif instan. Siswa seperti Dito terus bermain karena otaknya dihadiahi kesenangan cepat, misalnya naik level, notifikasi, atau komentar. Belajar sebaliknya tidak memberikan reward langsung, butuh waktu, usaha, dan hasil yang tertunda. Akhirnya, otak lebih memilih yang instan. Teori kedua, perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, remaja usia 12-15 tahun memasuki tahap operasional formal, yaitu kemampuan berpikir logis dan abstrak mulai berkembang. Tapi kemampuan ini tidak tumbuh begitu saja. Ia harus dilatih. Kalau siswa terlalu sering menerima konten singkat dan cepat seperti dari TikTok, Reels, dan game, mereka kehilangan latihan berpikir panjang dan mendalam. Akhirnya, saat diminta mengerjakan soal yang butuh pemahaman, otak yang cepat menyerah. Teori ketiga, teori kebutuhan dasar Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa manusia punya hierarki kebutuhan, mulai dari yang paling dasar, kebutuhan fisiologis, makan, tidur, istirahat, rasa aman, sosial, hingga aktualisasi diri. Nah, kalau kebutuhan dasar seperti tidur tidak terpenuhi, seperti Dito yang tidur larut malam, maka fokus dan semangat belajar akan terganggu. Sederhananya, anak yang ngantuk tidak bisa belajar, dan kalau ia merasa tidak aman, tidak didukung, atau terus-menerus stres, kemampuan konsentrasinya akan terus menurun. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua, dan siswa sendiri? Yang pertama, edukasi digital dan pembatasan screen time. Orang tua perlu membuat kesepakatan yang sehat terkait jam penggunaan gadget. Jangan langsung melarang, tapi ajak anak memahami efek jangka panjangnya. Metode belajar Pomodoro. Teknik ini sederhana, belajar fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Dengan ritme ini,
otak tetap berlatih fokus tapi tidak merasa terbebani terus-menerus. Yang ketiga, aktivitas non-digital. Ajak anak untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang menarik, seperti olahraga, seni, diskusi kelompok. Hal ini mengalihkan perhatian dari layar dan secara sosial membantu anak membangun koneksi serta empati. Yang keempat, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kelas yang terlalu ramai, tugas menumpuk, atau tidak adanya feedback juga bisa menghambat fokus. Guru bisa mulai dari membuat suasana kelas yang nyaman dan fleksibel. Jadi, apa kesimpulannya? Siswa yang sulit fokus bukan berarti malas. Bisa jadi mereka kelelahan, kehilangan arah, atau belum mampu mengatur stimulus yang datang bertubi-tubi dari gadget dan media sosial. Dengan memahami mereka lewat pendekatan psikologi, kita tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tapi juga membantu mereka tumbuh secara utuh. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kamu punya pengalaman pribadi, opini, atau cerita lain seputar dunia pendidikan dan psikologi, jangan ragu bagikan di kolom komentar atau DM kami di Instagram @myenskur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap belajar, tetap sadar, dan stay mindful.